Semangat pagi teman-teman, nggak bosan-bosannya saya kasih tips seputar dunia bisnis digital dan non-digitalnya tentu saja. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang yang namanya bagaimana cara kita mengukur konten kita atau optimasi organik kita di media sosial itu efektif atau tidak. So, simak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting dan Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Hai yang baru datang, klik dulu ya tombol subscribe-nya di bawah sini agar dapat update terbaru video dari channel ini. Ngomongin soal media sosial, salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk membangun yang namanya media sosial kita, membangun brand yang kalau kemarin ya video yang saya bahas sebelumnya. Nah, itu salah satunya adalah dengan yang namanya strategi konten organik. Strategi konten organik itu gimana, Mas? Secara gampang adalah teman-teman punya postingan, punya bahan untuk diposting, teman-teman posting, teman-teman kasih caption kalau itu Instagram, kalau itu YouTube ya teman-teman kasih deskripsi, kalau itu TikTok ya teman-teman kasih keterangan. Nah, habis itu teman-teman itu kasih yang namanya hashtag, kalau itu di Instagram sama di TikTok, kalau itu di YouTube teman-teman kasih yang namanya tag atau kata kunci. Ya, kita ngomongin media sosial ya. Saya hampir membahas soal website. Beda. Nah, ini kita khususin di media sosial. Kalau di 3 media sosial tadi, balik lagi ya yang secara gampangnya ya tadi, postingan dioptimasi. Nah, itulah yang namanya organik. Nah, pertanyaannya gimana sih cara mengukur bahwasanya konten yang kita kerjain atau kita posting di media sosial tadi itu efektif? Paling tidak ada beberapa hal yang aku bilang cukup cukup intinya yang bisa kita gunakan atau bisa kita jadikan patokan bahwasanya si konten kita itu efektif atau enggak. Apa itu? Yang pertama adalah seberapa jauh postingan kita atau konten kita itu bisa menjangkau orang. Kalau di Instagram ya, kalau kita posting gitu 1-2 jam, kita bisa lihat tuh sebetulnya jangkauannya itu mencapai berapa akun, berapa orang. Atau kalau di YouTube ya kita bisa lihat view-nya itu berapa. Nah, itu yang pertama adalah yang namanya jangkauan. Seberapa besar jangkauan itu atau seberapa besar postingan kita bisa menjangkau banyak orang. Kalau postingan kita bisa menjangkau banyak orang, dibilang banyak sih berapa angkanya, sebetulnya nggak ada pakem ya teman-teman. Tetapi paling tidak, teman-teman bisa ngukur kok sebetulnya postingan teman-teman itu banyak nggak yang lihat. Kalau di YouTube jelas kelihatan angkanya ya, berapa view-nya. Nah, itu teman-teman bisa jadikan ukuran bahwasanya postingan teman-teman jadi efektif atau tidak. Kalau hanya yang nonton dikit, ya mungkin nggak efektif. Perlu teman-teman yang namanya strategi evaluasi, habis itu teman-teman develop lagi. Terus kalau ditanya, Mas, punyamu efektif nggak di YouTube ini? Ya kalau punyaku ada video yang bagus, ada video yang nggak. Mungkin video ini cuma ratusan aja yang nonton. Cuma bagiku itu nggak masalah. Karena yang penting aku adalah hadir aja. Yang penting videonya konsisten aja upload. Kalau satu video nanti ditambah dengan video lain, kalau dijumlahkan jadi banyak juga. Nah, secara prinsip yang penting menjangkaunya adalah kumpulan sih. Lebih tepatnya aku menghitungnya dalam 1 bulan itu kita bisa menjangkau berapa. Nah, kalau di Instagram juga sama aja. Teman-teman dalam satu postingan atau dalam beberapa waktu gitu, teman-teman cek aja bahwasanya si Instagram teman-teman atau postingan Instagram teman-teman itu bisa menjangkau berapa banyak orang. Yang pertama itu adalah jangkauan. Pastikan jangkauannya itu mencapai target yang teman-teman inginkan. Nah, yang kedua adalah sumber traffic. Jadi jangkauan tadi teman-teman, kalau kita cek lagi ya, si jangkauan tadi kan bisa kita cari tuh. Sebetulnya jangkauan ini datangnya
datangnya dari mana? Sebetulnya kalau di YouTube itu kan viewer ini datangnya dari mana? Terus kalau di Instagram sebetulnya jangkauan ini datangnya dari mana? Kalau datangnya itu dari pencarian, orang ngetik kata kunci ya, kata kunci di YouTube misalnya, atau kata kunci di Google, atau kata kunci di Instagram, maka aku bilang optimasi organiknya berhasil. Kalau sebagian besar itu view-nya atau jangkauannya itu datang dari pencarian kata kunci, maka strategi optimasi organiknya itu berhasil. Kalau di channel YouTube ini, itu rata-rata lebih dari 60% orang datang dari pencarian, bukan dari orang yang sudah subscribe. Jadi ya aku bilang kontenku cukup efektif gitu untuk bisa menjangkau banyak orang atau banyak orang-orang baru yang datang ke sini ya, datang nonton video-video kami seperti itu. Kalau di Instagram juga sama, teman-teman cek aja datangnya mereka tuh dari mana, apakah dari orang-orang yang sudah follow kita atau dari hashtag yang kita gunakan. Jadi yang kedua adalah tadi sumber trafficnya dari mana. Kalau teman-teman itu pakai organik ya pastikan upayakan dia datang dari yang namanya pencarian. Terus apakah yang tidak dari pencarian itu nggak masuk hitungan? Ya sebetulnya masuk juga, tetapi memang kalau kita ngomongin organik ya, kita kan organik pengennya tumbuh nih akun kita, audien kita, ada audien baru yang datang ke kita. Maka ya yang paling cukup bisa dihitung, cukup bisa mempengaruhi ya yang non sudah follow kita. Jadi ya kalau ada orang-orang baru itu kan artinya ada peluang bagi akun kita untuk tumbuh. Subscribernya kalau di YouTube itu naik, kalau di Instagram itu followernya naik. Nah kalau saya, yang saya kejar adalah saya nge-push untuk orang-orang baru ini biar menjangkau lebih banyak lagi. Apakah yang sudah follow atau sudah subscribe kita biarin? Ya nggak juga. Ketika sudah punya kolam gitu ya, sudah punya audien, ya harapannya audien itu tetap nantinya nonton ke video-video kita. Nah, yang ketiga, patokan yang bisa teman-teman jadikan pedoman untuk mengukur bahwasanya konten organik teman-teman itu berhasil atau enggak adalah pertumbuhan akun. Dicek aja teman-teman, dari waktu ke waktu akunnya itu tumbuh enggak? Tumbuh dalam hal apanya? Tumbuh dalam hal tentu saja audiennya. Growth audiennya itu naik enggak? Jangan-jangan malah turun, jangan-jangan stagnan nih. Apa yang kita sudah kerjain, konten yang setiap hari kita share ke media sosial kita itu nggak mampu membuat si akun kita bertumbuh. Nah kalau sudah seperti itu artinya teman-teman harus evaluasi. Alhamdulillahnya kalau ditanya gimana dengan Satu Asa, channel YouTube ini selalu tumbuh teman-teman. Meskipun ya ada ininya ya, ada ritme ya. Ada kalanya tumbuhnya pesat sekali, ada kalanya datar-datar aja tapi dia tetap tumbuh. Nah aku bilang ya, aku bisa katakan channel Satu Asa ini cukup efektif untuk strategi konten organiknya karena dia berhasil mendatangkan audien baru, berhasil mendatangkan subscriber baru. Kalau di Instagram gimana? Sama saja teman-teman, bahwasanya konten yang teman-teman hadirkan di sana itu mampu nggak menambah jumlah follower dari akun teman-teman. Ketika itu mampu menambah jumlah follower, maka strategi konten organiknya berhasil. Kalau di Instagram itu kan bisa dicek datanya ya, bahwasanya dari postingan ini itu mampu menghasilkan follower berapa. Di YouTube juga bisa dicek kok sebetulnya, bahwa video ini bisa menghadirkan subscriber berapa. Nah itu ada datanya yang bisa kita pakai atau bisa kita baca. Jadi pastikan konten yang kita kerjakan, yang kita posting di setiap media sosial kita itu mampu memberikan dampak pertumbuhan bagi akun kita. Kalau sudah seperti itu, aku bisa bilang itu efektif. Kalau ditanya cepat atau enggak, nah balik lagi pilihan, karena tidak semua jenis konten itu bisa naik tinggi, naik cepat. Kayak di Satu Asa ini naiknya ya flat aja, nggak langsung tinggi nggak, tapi dia selalu naik meskipun naikannya dikit-dikit karena memang sesuai dengan genre konten yang teman-teman pakai. Nah itulah 3 hal atau aku bilang pokok-pokoknya lah. Sebetulnya ada beberapa elemen yang lain yang harus teman-teman pertimbangkan. 3 hal ini bisa teman-teman gunakan sebagai patokan untuk mengukur bahwasanya strategi konten organik teman-teman itu efektif atau tidak. Tadi yang pertama itu jangkauan, yang kedua itu sumber traffic diperhatikan datangnya dari mana, dan yang ketiga itu adalah pertumbuhan akun. Nah, ketiga hal ini pastikan teman-teman berprogres dengan baik atau aku bilang nilainya positif teruslah. Nah, ketika nilainya positif, maka aku bisa katakan strategi konten organik teman-teman di media sosial itu efektif. Semoga video singkat ini bermanfaat teman-teman. Jumpa lagi di video berikutnya. Saya Imam Safi. Bye-bye. Oh ya, yang belum klik tombol subscribe di sini ya. Dadah.